apaan sih lo masih kecil-kecil, masih bocah-bocah mau ngajarin gue, umur gue 3 kali lu gitu. Pengit banget itu. Itu berkolaborasi ya sih. Amin ya Allah, bisa. Kita bisa melaksanakan ini bersama, kan tadi perlu harmonisasi. Betul. Halo semua, selamat datang di Green Things. Hari ini kita akan membahas mengenai the power of youth environmental activism bersama teman-teman dari The heat waves in India and other parts of Asia. Weather watchers describe it as the worst April heat wave in Asian history. suhu di Jakarta kurang lebih sekitar 35 derajat ya. Yep. Benar-benar panas banget loh teman-teman. Bahkan banyak orang-orang yang reapply sunscreen berkali-kali, bawa kipas kemana-mana, yang biasa nggak pakai topi jadi pakai topi, itu banyak banget kita temuin sekarang. Nah kalau misalkan dari yang Kevin dan Kak Eka tahu nih, sebenarnya penyebabnya apa sih bisa sampai terjadi panas kayak gini? Oke, ya mungkin kemarin beberapa waktu bulan April ya kita sempat ngerasa ini panas banget gitu. Dan ternyata memang benar gitu kan, ada gelombang panas yang melanda di Asia Pasifik. Tapi kita nggak, buat gue ya, kita nggak bisa ngelihat ini sebagai satu kejadian yang isolated gitu. Nggak bisa kita lihat ini sebagai satu kejadian yang one time cuma terjadi di saat itu juga. Tapi kita harus ngelihat ini sebagai satu rantai panjang. Ini adalah akibat dari hal-hal yang selama ini kita lakukan gitu. Kalau buat gue ini akibat dari kegiatan yang gue bilang antroposentris gitu. Jadi kita manusia gitu ya, dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan ya kita menempatkan diri kita tuh seolah-olah kita berada di atas segalanya gitu. Kayak kita adalah pusat alam semesta dan ya udah yang lainnya kayak lingkungan ya ada di bawah kita dan kita boleh sewenang-wenang dalam bertindak terhadap lingkungan gitu. Kita boleh eksploitasi sebebas kita boleh keruk kekayaan alam yang ada di bumi ini sebebas kita, dan akhirnya yaitu yang kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dan kalau misalnya kita bicara gelombang panas, kita bicara peningkatan suhu bumi gitu kan, dan ya itu terjadi karena emisi karbon yang balik lagi itu karena aktivitas yang kita lakukan tanpa memikirkan bahwa ada dampak gitu loh di balik aktivitas yang kita lakukan itu. Jadi buat gue ini akumulasi dari satu rantai panjang aktivitas manusia yang tidak peduli lingkungan, terus kemudian banyak dampak yang terjadi berujung pada gelombang panas yang bulan April kemarin kita rasakan. Oke. Kalau dari Kak Eka, ini kan dari Kevin tadi bilangnya karena aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab akan alam gitu. Kalau dari Kak Eka? Gue setuju sama Kevin. Cuma gue nambahin adalah aktivitas kayak kita makanannya tuh nggak habis, terus ngebakar sampah, ngebakar kado-kado dari mantan. Itu tuh sebenarnya iya sih, hilang kenangannya, hilang ingatan tentang mantan. Cuman dia akan merusak bumi gitu. Jadi itu yang berdampak jauh untuk lingkungan. Belum lagi kayak apa ya? Kita tuh sekarang kalau menggunakan segala sesuatunya tuh dengan sangat over gitu loh, kayak nggak wise lagi, kayak berlebihan banget. Sekarang gitu. udah fast moving banget lagi ya Kak, apa-apa tuh. Fast fashion juga, belum lagi skincare. Jadi itu sebenarnya everything that we use now itu tuh ada dampak negatif untuk lingkungan kalau kitanya tuh kayak berlebihan gitu loh. Jadi ya itu tadi bener, dari segala sesuatu yang kita lakukan sekarang timbullah suhu panas, climate change, terus banjir, udah. Tapi gitu. nih mungkin dari Kevin sama Kak Eka, kan climate change tadi dibilang dari aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab, terus juga dari over consuming ya kan, dan masih banyak hal lagi di balik itu. Tapi sebenarnya pelakunya tuh bisa dari kalangan mana aja sih? Dampak dan yang memberikan solusi ya berarti ya. Kita semua. Jadi kalau kata mentorku tuh, kita nih manusia yang memberikan dampak, tapi kita juga nih manusia yang kasih solusi gitu. Jadi semua orang tuh emang harus berperan. Jadi perannya tuh bukan cuman kayak di pemerintah, di perusahaan-perusahaan yang besar ya. Tapi
ke semua lapisan, guru, dosen, mahasiswa, siswa, every human, pokoknya makhluk hidup di dunia ini mereka harus berperan untuk menjaga lingkungan ini, jadi nggak memberikan dampak yang negatif secara berlebihan. Manusia tuh pasti memberikan dampak negatif untuk lingkungan, tapi itu bisa diminimalisir. Oke, bisa diminimalisir. Kevin? Kalau gue setuju banget gitu sama yang kayak Kak bilang, ya semua orang punya andil gitu dalam menciptakan bumi yang sekarang kita tahu lagi nggak baik-baik aja gitu kan, lagi krisis. Tapi kalau gue boleh tunjuk gitu ya, siapa yang punya peran paling besar, ya kita bisa lihat gitu kalau yang merusak paling banyak ya bukan individu-individu, bukan orang perorangan, tapi ya kelompok-kelompok besar lah, kita sebut aja kelompok-kelompok besar gitu yang melakukan deforestasi, menambang tidak secara bertanggung jawab, terus menghasilkan energi dari sumber-sumber yang tidak bersih dan tidak terbarukan. Dan yang paling terdampak justru kita generasi muda gitu loh, karena ya mungkin orang-orang yang kayak gini adalah generasi yang satu atau dua generasi di atas kita gitu, yang ya sorry to say gitu, bukan bermaksud nggak hormat, tapi mungkin nggak lama lagi sudah tidak akan menginjakkan kakinya di muka bumi gitu ya, yang nantinya masih akan menghirup udara di bumi, yang masih akan nginjek bumi 20, 30, 40 tahun dari sekarang kan kita ya. Dan kita yang akan menanggung dampak dari kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang ini gitu. Ya, jadi kalau misalnya harus bergerak ya nggak bisa cuma kita generasi muda, tapi harus semua. Kita harus gerak secara kolektif, kita harus bergerak ya bareng gitu untuk bisa menyelesaikan masalah lingkungan yang ada sekarang. Berarti kalau bahasanya Kevin, mungkin kita harus bergerak bersama secara demokrasi. Jadi demokrasi itu nggak cuma di pemerintahan aja, teman-teman. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Kevin sama kayak nih, kan kita lagi ada di generasi sandwich mungkin ya. Jadi buat teman-teman tahu, kita sekarang masih ya in the middle of 20s gitu. Jadi masih ada di generasi sandwich. Nah, pernah ada isu di mana nanti kedepannya kita tuh bakal susah, namanya cari rumah, namanya cari pekerjaan dan segala macam. Tapi kalau soal urusan harapan hidup gitu ya, harapan hidup itu ada keresahan pribadi nggak sih yang sebenarnya harus ditanggulangi, atau ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman, ke netizen juga gitu. Sekiranya kita harus gimana nih untuk meningkatkan harapan hidup kita di muka bumi ini? Kalau bicara tentang keresahan pribadi ya, sebenarnya satu hal yang pada akhirnya mendorong gue untuk care, untuk peduli, untuk bergerak ya karena gue khawatir, gue takut gitu ngelihat gimana kondisi di masa datang dan gimana pengaruhnya itu terhadap gue dan orang-orang yang gue sayangi gitu. Gue nggak kebayang aja gitu kalau misal 20-30 tahun dari sekarang ortu gue gitu misalnya udah nggak bisa lagi menghirup udara yang segar gitu dengan kondisi kesehatan yang makin parah gitu kan misalnya di usia tuanya. Itu yang buat gue itu keresahan pribadi gue gitu. Gue pengen bumi ini nantinya masih bisa cukup sehat untuk ditinggali oleh orang-orang yang gue sayangi gitu. Orang tua gue, anak-anak gue nantinya, cucu gue. Jadi ya itu kalau bicara tentang keresahan pribadi ya. Harus care sama semuanya berarti ya, Vin ya? Ya, betul. Tapi Kak ngerasain hal yang sama nggak sih Kak kayak Kevin? Sama, dan sebenarnya kenapa pada akhirnya gue tuh fokus di isu lingkungan, terutama isu plastik ya, karena ini sebenarnya receh banget sih, tapi gue tuh punya mimpi, gue tuh mau post wedding di laut kan. Bagus banget sih Gue cinta banget sama laut kan. Tapi gue tahu nih laut tuh udah kayak there are a lot of plastic waste there. Terus gue mau post wedding nanti gimana nih gitu. Itu kayak cuma dari sana kayak receh banget kan maksudnya. Cuman lah kalau misalnya gue udah nggak bisa menikmati laut lagi, terus gimana gue menikmati laut yang seindah ini dengan pasangan gue, dengan anak-anak gue nanti, dengan orang yang gue sayang. Hampir mirip kan sebenarnya. Dan dari situ tuh kayak oh nggak bisa nih, gue harus tetap bisa menikmati laut bersama pasangan gue gitu loh. Kayak gue nggak mau nih cepat rusak ini, gue nggak mau nih gitu. Jadi berawal dari sana pada akhirnya oh ternyata ada plastik, terus ada sisa makanan segala macem
yang menyebabkan suhu juga jadi naik lah. Kalau suhu jadi naik nih panasan ya, terus kalau misalnya kepanasan nih bisa-bisa gue sama pasangan gue sama orang-orang di sini pasti emosinya tuh makin nambah-nambah gitu loh. Jadi kan hidup itu nggak harmonis, ya kan? Jadi dari sana tuh sebenarnya oke, mari kita berjuang untuk membuat dunia ini lebih harmonis. Bagus banget teman-teman. Keren. Udah peduli harus harmonis. Harus Itu sangat harmonis. ideal ya. Kan tadi banyak banget insight-insight yang mungkin agak berbeda mungkin ya POV-nya secara penyampaian kalian. Tapi dari Kak Eka nih, kalau Kak Eka tuh sebenarnya sekarang lagi bergelut di bidang apa sih sampai bisa kepikiran hal-hal yang tadi? Mungkin udah sempat nyinggung plastik-plastik, itu lagi di mana nih sekarang? Gue lagi jadi gue tuh punya komunitas, gue bangun komunitas itu tahun 2019 namanya Green Politician. Terus gue di 2020 gue bangun Mania Academy. Dan sekarang gue akhirnya tuh bener fokus kayak di digital. Tapi poinnya adalah itu tetap bersinggungan untuk lingkungan. Jadi kalau gue lihat dari dulu-dulu tuh kayak banyak orang yang mengadvokasi tentang isu lingkungan ini kepada orang-orang yang udah interest. Orang-orang yang belum tertarik ini kayak ya udah serah lo gitu. Tapi sebenarnya mereka tetap ingin menarik orang yang gak interest ini. Cuman menurut gue caranya tuh nggak terlalu tepat gitu loh. Jadi gue memutar otak, gue nyari, gue riset segala macam gimana caranya ini orang-orang yang nggak tertarik nih jadi tertarik. Makanya ada Green Politician, kayak everyone is politician, yang orang-orang selalu nyalain pemerintah, nyalain ini. Ya nggak apa-apa sih nyalain pemerintah sebenarnya. hak kita juga kan sebagai masyarakat. Cuman maksudnya adalah ketika lo udah berani untuk nyalain pemerintah, at least kita juga harus introspeksi diri dan improve juga gitu loh, apa yang harus bisa kita lakuin gitu. Jadi dari sana tuh kayak everyone is politician, kita bisa membuat regulasi untuk diri kita untuk nggak buang sampah sembarangan, sekecil itu sebenarnya guys. Kalau Mania Academy itu kayak untuk narik orang-orang yang nggak interest sama lingkungan dengan cara gue ngajarin bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris, terus gue isinya itu tuh tentang lingkungan semua. Itu kan kayak mereka nggak sebenarnya secara nggak sadar tuh sebenarnya gue tuh mau brainwashing kali ya gitu. Jadi medianya bahasa Inggris. Tapi ada selipan-selipan gitu. Menarik ya teman-teman, rupanya Mania Academy tadi ya namanya. Iya. Menarik. Tapi dengar-dengar tadi yang pertama namanya Green Politician. Itu politik apa gimana Kak? Takutnya ada yang salah paham nih kayak Green Politician kayaknya yang bisa join anak-anak yang ngerti-ngerti aja deh gitu ya, TTA gitu. Enggak harus anak politik sih. Dan kalau ngomongin politik kan sebenarnya politik itu luas ya, bukan cuma pejabat, partai sebenarnya. Politik itu luas banget. Ini kita bisa berjam-jam bahas politik. Tapi kayak itu buat semua orang, anak-anak muda sih, kayak siapapun yang mau ikut untuk menjaga bumi, itu Green Politician tuh. Itu Green Politician untuk orang yang sudah interest sebenarnya. Yang udah interest mau dijaga nih biar tetap menjaga bumi. Gitu. Betul sekali. Kevin, apakah kamu sudah interest? Sudah. Ini mau bukan interest lagi. Apakah kamu sudah mengajak teman-teman untuk menjadi interest? Sedang mengajak. Gimana tuh caranya? Coba. Ya kalau gue sekarang kan jadi bagian dari BEM UI 2023. Gue sekarang dikasih amanah buat jadi koordinator bidang sosial lingkungan. Jadi lewat bidang gue ini ya kita mengadvokasikan isu-isu sosial kemasyarakatan dan isu-isu lingkungan gitu. Dan kalau kita bicara isu lingkungannya, ya ada banyak pendekatan gitu yang kita pakai. Kalau di BEM ya kita kategorikan itu ke dalam pendekatan vertikal sama pendekatan horizontal gitu. Kalau pendekatan vertikalnya ya kita advokasikan isu itu kepada para pembuat kebijakan gitu, kepada para regulator lewat kajian-kajian yang nantinya kita audiensikan, kita berikan rekomendasi ke pemerintah gitu ya. Kita pernah berikan untuk Depok, Jakarta, level nasional juga pernah. Ya gimana caranya supaya mereka bisa membuat kebijakan yang lebih baik sih dari perspektif kita ya anak muda gitu khususnya. Terus ya kalau gerakan-gerakan yang secara horizontal yang kaitannya sama gimana kita bisa mengajak masyarakat gitu yang tadinya belum aware, kayak tadi mungkin Kak Eka lewat Mania Academy-nya ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita gunakan pendekatan-pendekatan yang lebih kompleks ya? Edukatif gitu. Jadi kita berusaha sadarkan
masyarakat umum lewat campaign-campaign yang kita lakukan, terus ada juga yang sifatnya kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu gambarannya untuk apa yang gue lakukan sekarang gitu. Keren ya, tebak-tebak ternyata 2 orang di samping saya. Sempat ada kendala nggak sih di secara tadi vertikal atau horizontalnya sendiri dalam menjalankan program-program dari kepengurusan Kevin sekarang gitu? Dan mungkin kalau misalkan ada unek-unek pengennya jadi gimana programnya kayak biar kita bisa bersama yang tadi harmonisasi maksudnya bisa bergandeng tangan, betul. Jadi kita bisa bareng-bareng memperbaiki bumi ini. Kalau unek-unek banyak ya. Jangan liatin gue gitu dong. banyak banget unek-unek. Kayak misal kita ngelakuin gerakan-gerakan vertikal gitu ya, kita bikin kajian. Satu, nyari datanya susah karena ya aksesibilitas data di Indonesia gitu ya, kayaknya agak susah ya transparansi datanya. Terus misal kita udah bikin kajiannya udah jadi gitu, ada kendala juga beberapa kali dalam penyampaian atau pemberian kajian itu ke target audiensi kita gitu misalnya. Mereka yang nggak merespon dengan baik, mereka nggak membuka pintu mereka untuk kita hadir gitu. Nah, kalau kendala-kendala yang vertikal kurang lebih kayak gitu sih. Kalau di rangkum ya, di luar itu banyak sih sebenarnya yang lebih bikin pusing. Iya pasti. Kalau yang horizontal nih tadi ke masyarakat. Kalau yang horizontal ke masyarakat susah sih. Pendekatan yang tepat untuk ke masyarakat itu kadang ya kita harus pas banget gitu. Karena misalnya kita pakai pendekatan A, ternyata yang cocok pendekatan B untuk masyarakat di satu lokasi gitu ya, di lokasi yang lain beda-beda lagi gitu kan. Jadi menemukan pendekatan yang tepat untuk menyasar masyarakat itu sih yang buat gua jadi satu hal yang selalu berusaha untuk dicari gitu. Gimana sih cara yang benernya, cara yang tepatnya gitu. Nah, pernah ada pengalaman unik nggak soal pendekatan-pendekatan ini ke masyarakat? Pernah. Pas itu kita punya program namanya Jakarta Sadar Sampah ex BEM UI. Jadi kita gabung ke dalam gerakan Jakarta Sadar Sampah yang diinisiasi sama Pemprov DKI gitu. Kita hadir ke RW-RW yang ada di tahun ini, rencananya di 2 kelurahan di DKI Jakarta. Dan ini sebenarnya udah pernah ada di tahun lalu. Jadi tahun lalu itu tahun pertamanya masih berupa pilot project gitu. Dia pas kita datang ke masyarakat kan pasti kita datang ke otoritas tempat dulu gitu kan. Ya, kita udah sampaikan dengan baik-baik gitu ya, kayak tujuan kita ya bukan menggurui, bukan kita pengen nunjuk lo salah, ini cara yang bener nggak gitu. Kita pengen ya sama-sama kita jalan menuju lebih baik gitu. Tapi ya nggak direspon dengan baik gitu, kayak apaan sih lo masih kecil-kecil, masih bocah-bocah mau ngajarin gue, umur gue 3 kali lu gitu. Itu kadang yang ya bikin gemes, tapi ya gimana realitanya kayak gitu harus kita hadapi. Dan itu sih, ya. Kalau di Kak, kalau gue keresahan dan kendalanya karena sebagai Green Foundation sama Mania Academy ini semuanya virtual, memanfaatkan teknologi yang ada, jadi untuk menjaring orang itu sih yang lumayan susah. Karena gue mengikuti algoritma kan jatuhnya, jadi mau nggak mau gue untuk promosi segala macem mengikuti tren yang ada, apa yang lagi viral, algoritmanya jadi kayak gimana, posting jam berapa itu capek. Dan kendalanya lagi adalah karena gue masih sendiri untuk di Mania Academy itu gue masih sendiri. Kalau Green Politician ada tim, cuman tim gue di Palembang semua. Jadi kendalanya lebih ke sana sih. Kalau kayak untuk materi atau segala macam itu aman-aman aja sih sebenarnya. Tapi ada pengalaman unik juga nggak nih Kak? Kan maksudnya biasanya yang virtual biasanya lebih nggak bisa kekontrol ya, masanya, marketnya gitu. Pengalaman uniknya adalah jadi kan sebenarnya tujuan Mania Academy itu cuma untuk mengedukasi orang tentang lingkungan. Tapi ternyata mereka tuh kayak kamu makasih banget ya udah bikin les gratis gitu kan. Kok jadi melo gitu loh. Jadi kayak apalagi pas Covid kan. Iya orang tuaku tuh nggak bisa bayarin les atau segala macam. Jadi kayak ternyata mereka jadi lebih luas lagi ya. Jadi kayak kalau di SDGs tuh bukan cuman tentang si sampah, bukan tentang lingkungan, tapi ada edukasi, ada SDGs untuk nomor tentang pendidikan gitu. Jadi kayak ini bisa digabungin ternyata gitu. Dan itu tadi ternyata
jadi hal yang unik dan bikin kadang kalau misalnya lagi sortir mau siapa ya kan cuman terbatas untuk 10 orang doang kan. Iya, Terus betul. kayak ya Allah segini banget ya ternyata kayak oke deh nanti kita buat Antusiasmenya lagi. berarti Jadi tiap tinggi bulan banget tuh ada terus gitu. Lumayan bis waktu itu sampai 500.000 orang kayak ya sih. 500.000 teman-teman. 500 orang 500 Oh, ribu. 500. Nggak apa-apa, 500 tuh banyak Kak. Jauh kayak Banyak. nyeleksi Banyak. sendiri. 500 itu harus diambil 10 orang doang gitu kayak. Wow. Gitu. Sengit banget itu. Semua kita berkolaborasi ya abis ini. Amin ya Allah, bisa. Kita Amin. bisa melaksanakan ini bersama kan. Tadi perlu harmonisasi. Betul. Iya ya itu dia. Kalau dari rumah itu kira-kira kita bisa bantu apa sih ke lingkungan? Kalau dari rumah ya, cukup lu nggak makan makanan sisa. Maksudnya cukup lu menghabiskan makanan. Terus kalau lu nggak ngidupin AC pas lu lagi pergi, ya kan? Demi ruangan ini dingin, ya udah gue pas pergi gue ngidupin AC 1 jam kemudian gue baru pulang, ya kan? Itu jangan. Terus kayak misalnya sekecil lu pisahin sampah. Karena sampah, oke lah pasti kayak ada recycling, terus ada yang sampah sisa makanannya lo kompos, itu adalah hal yang sangat kecil tapi mager banget buat dilakuin. Dan itu bisa dicoba, jadi kayak jangan lo campur deh antara plastik sama sisa makanan tuh, karena itu ngefek banget buat lingkungan. Dan bakalan better kalau lu kayak udah ada plastik kan ada pemulung ya kadang. Iya. Ini lo kasih aja sih gitu kayak ke sampah-sampah itu. Karena kalau sampahnya juga udah terkontaminasi sama sampah-sampah lain itu juga bakal sulit untuk didaur ulang. Jadi kayak udah 3 itu doang kok guys. 3. Dari Jangan banyak-banyak. Kak 3. 3 doang. Sama Oke. Kevin jadi berapa? Dari gue sebenarnya cuma nambah 1. Oh, 1. Nambah 1 doang. Jangan lupa bersuara. Yes. Jadi ya Aduh, itu bener nih. simpelnya begitu, jangan lupa bersuara. Bener, Tapi kalau bener. lebih didetailin lagi ya, pertama Yes. bersuara untuk ngajak teman-teman kita, ngajak orang-orang terdekat kita untuk mulai memulai lebih peduli terhadap lingkungan gitu. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari rumah kita sendiri gitu. Itu satu. Yap. Bersuara untuk mengajak lebih banyak orang lagi untuk peduli, untuk melakukan aksi nyata gitu. Dan kedua, yang nggak kalah penting sebenarnya adalah bersuara untuk mengubah sistem sih. Karena kalau kita ngelihat permasalahan lingkungan yang ada sekarang, selain karena hal-hal yang kita sebabkan gitu, disebabkan oleh orang perorangan, ya disebabkan juga oleh ya tadi gue sempat sebut kelompok-kelompok besar gitu kan. Dan ini nggak mungkin terjadi perubahan kalau misalnya kita nggak bergerak gitu. Dan kenapa kita harus bergerak ya karena kita adalah kelompok paling rentan gitu. Betul. Masa depan kita ini yang jadi taruhannya gitu. Ya makanya kita bersuara untuk menggugat masa depan kita sendiri gitu. Jadi ya bersuara. Bersuara untuk Keren menggugat banget. masa depan kita Wih deh, sendiri. kita harus bersuara guys. Nah, di sini kalau kayak Kevin dulu deh. Ada nggak sih tokoh inspirasinya Kevin yang akhirnya membawa Kevin sampai jadi kayak gini? Siapa ya? Karena sebenarnya Biasanya kalau kita jawabannya, oh bapak saya, ibu saya. ya itu juga sangat-sangat menginspirasi gitu ya buat bisa jadi kayak sekarang. Tapi sebenarnya kalau memilih satu dari sekian banyak agak susah karena banyak banget gitu yang menginspirasi. Jadi ya ini lebih ke arah gimana sekian banyak orang yang menginspirasi ini bisa kita ambil hal-hal baiknya gitu sih. Tapi kalau harus nge-single out satu orang, Ya. nggak ada sih sebenarnya. Kayak ya banyak yang Banyak akhirnya ya. membentuk Kevin yang sekarang gitu. Anyone can affect Kevin yang sekarang guys, ternyata. Setiap Terima orang kasih semua. punya ini ya, punya apa? punya hal-hal sendiri yang akhirnya ngebentuk gitu ya. Ya, makasih semua yang udah membentuk saya. Iya. Kayak Kak, ada tokoh inspiratifnya atau jangan Tokoh inspiratif itu tuh banyak banget. Cuman karena harus milih satu, ya gue terinspirasi dari diri gue sendiri sih. Karena gue udah kayak banyak banget tuh melewati banyak hal. Gue pernah menjadi orang yang menjadi oknum lah ya, yang buang sampah sembarangan. Terus kayak gue pernah tinggal di Papua, gue melihat langsung bagaimana sampah kayak gimana di sana gitu, dengan idealis gue yang tiba-tiba ternyata di sana gue nggak bisa nih idealis kayak yang gue lakuin, nggak bisa pakai plastik sekali pakai segala macam. Jadi ya diri gue lah yang menginspirasi setiap hal yang ada dan yang gue lakuin sekarang.
Thank you myself. Jangan lupa love yourself. Betul, yourself. berterima kasihlah pada diri kalian sendiri. Betul, berterima kasihlah kepada orang-orang sekitar dan juga berterima kasih ke diri sendiri. Karena apa? Perubahan itu mulai dari diri sendiri. Betul. Nah, sebelum kita ke penghujung sesi kali ya, mungkin boleh di-spill dikit rencana Kevin sama Kak buat kedepannya nih. Entah mungkin dari yang organisasi Kakak dan Kevin punya, atau secara general juga nggak apa-apa. Kakak deh coba. Boleh. Sebenarnya ini udah jalan sih, cuman masih tertatih-tatih juga. Jadi gue bikin lintas Asia Tenggara namanya. Jadi gue tetap mengedukasi orang tentang lingkungan guys, tapi caranya adalah dengan kayak nge-interview orang-orang untuk ngajarin mereka belajar bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya ini kayak bentuk konten gitu sih di medsos gue sama di Green Politician sama Mini Academy. Gue ngajarin orang luar negeri untuk ngomong bahasa Indonesia, tapi kayak jangan buang sampah sembarangan, itu doang. Tuh, itu gue kumpulin. Oh, ini ya yang pernah ada di Instagram Kakak nggak sih? Yeah. Yang di Singapura itu bukan? Itu waktu gue di Jakarta sih, Oh, cuma di ketemu Jakarta. sama CEO orang Singapura. Tapi sebenarnya udah ada beberapa kayak virtual yang lain belum gue upload aja, masih kayak progres gitu. Jadi lebih main ke bahasa sekarang. Ke bahasa, Yes. biar bahasa kita mengglobal juga. Mengglobal, Ya? jadi biar orang Setuju. sadar untuk nggak buang sampah sembarangan. Betul, jadi nggak concernnya nggak cuma di orang Indonesia aja yang harus peduli, tapi luar juga. Karena Di biasanya kan seluruhnya. orang-orang kan lebih suka bule ngomong bahasa Indonesia kan. Jadi kita menciptakan itulah, apapun yang disukai netizen mari kita buat. Benar. Nih, kalau Kevin mau ngajak apa nih? Kalau dari BEM UI dulu gitu ya, kita di bidang sosial lingkungan ya, sampai akhir tahun kepengurusan ini ada beberapa proyek yang akan kita jalankan gitu. Ada proyek di Depok yang berkaitan sama isu kesehatan lingkungan dan nanti akan ada pemberdayaan untuk masyarakat juga. Terus di Jakarta tadi udah sempat kesebut Jakarta Sadar Sampah X BEM UI. Tahun lalu itu pilot project di tahun pertamanya. Tahun ini kita akan adakan lagi dengan persiapan yang lebih matang dengan skala yang kita perbesar juga. Terus masih di Jakarta kita ada project juga nantinya di Pulau Seribu. Masih dalam pemilihan mau di pulau yang mana, tapi nantinya kita akan berikan sosialisasi, edukasi gitu ya terkait dengan circular economy. Bisa gelajak. Siap. Lumayan deh. Bisa kapal 1000. Iya. Terus ada kita ada juga program pewadahan inovasi gitu ya. Inovasi-inovasi dari mahasiswa internasional yang kita harap bisa mendorong implementasi SDGs gitu. Deadline-nya semakin dekat ya, teman-teman. 2030 udah kayak udah 7 tahun lagi. Bener sekali. Jadi kita pengen berkontribusi juga untuk mengakselerasi implementasinya gitu. Terus ada juga project yang ini mungkin flagship project ya untuk BEM UI, khususnya di bidang sosial lingkungan. Kita mau ke perbatasan Indonesia. Kita mau ke Atambua, perbatasan Timor Leste. Itu bisa ngajak teman-teman nggak nantinya? Untuk sekarang masih dikerjakan oleh BEM UI sendiri, tapi kedepannya who knows, kita belum tahu. Kita coba ya ambil opsi paling aman dulu lah, karena masih tahun pertama kita selenggarakan gitu. Dan rencananya kita akan merayakan upacara kemerdekaan di perbatasan juga. Menarik banget. Terus jangan lupa ya, kalau speak up jangan cuma sama yang di sana, tapi ke BEM UI juga boleh kali biar ikutan. Welcome back to Ucap Pacu. Jadi di sini kita akan bermain bersama narasumber kita dengan beberapa pertanyaan yang akan dijawab dengan cepat. Nah, di sini kita akan bermain pertama dengan Kak Eka dulu. Jadi namanya satu-satu ya, guys. Nah, buat Kak Eka, udah siap belum? Udah baca kisi-kisi? Udah bawa sheet-sheet? Gak, aku ada earphone di sini, jadi aku mendengarkan. Nanti ada jawaban. Oke, kalau gitu karena Kak Eka udah siap, kita mulai aja ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Jika ada banyak tumbuhan di dunia,
Dan salah satunya yang di Indonesia itu ada namanya Rafflesia arnoldii. Kalau begitu berarti tumbuhan berbiji 2 dinamakan Pas. Oke, kita pas. Next. Kalau garis yang sama ini kita ketahui ada garis lurus, garis tidak lurus, garis berbelok. Kalau nama garis lintang yang memontok Indonesia, Khatulistiwa. tepat. Next. Ini siapa sih yang bikin pertanyaan nih? Next dulu. Yang kita tahu, anggota boy band itu lebih dari 3, lebih dari 5. Kalau yang di Korea lebih dari 10 ada. Kalau di Indonesia biasanya dia 5. Kalau gitu presiden ketiga namanya siapa, Kak? Habibie ya? Betul sekali, B.J. Habibie. Next. Habibie. Kan kita udah sepakat ya, Kak, kalau kita tuh mainnya di sini cepet-cepetan. Kalau gitu Paris Agreement disepakati itu di tahun berapa ya, Kak? Gue lupa lagi. Berapa ya? 1978. Teret, salah. Next. Untuk Conference of Parties pertama di dunia disiapkan kapan? Conference apa? Conference of Parties. Kayak pada zaman dahulu kala nggak sih? Hah? Ya kan? Baik, cukup dicukupi. Zaman dahulu kala betul, tapi agak kurang tepat. Next, Kak sukanya binatang apa? Babi. Oh, oke. Kenapa sih? Kak sukanya Lucu tau? babi. Iya. Lucu, warnanya Lucu, pink, lucu. lucu. Kalau gitu binatang yang suka makan biji kopi dan kotorannya dijadikan minuman. Lawak. Lanjut lagi. Kalau gitu singkatan dari NDC adalah NDC? NUDC kali. NDC. NDC. Oke, next. Kalau nilai kita bisa turun, panas di dalam tubuh bisa turun. Kalau gitu target penurunan suhu dunia sampai tahun 2030 tuh sebesar berapa ya, Kak, per tahunnya? Turun 5 derajat nggak sih? Baik, 5-nya benar tapi error. Ya Salah. Bener kan? Turun 5 derajat. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaannya. Kira-kira menurut Kak, kan Kak cenayang nih. Wow. Berapa rencana harga pajak karbon di Indonesia? Gue nggak suka dia pengen bikin soal. Gak tahu. Ayo dijawab. Pas. Oke, terima kasih teman-teman. Beginilah sesi lawak dengan Kakak Eka. Terima kasih. Kita salam damai dulu di sini ya. Tolong jangan marah sama yang bikin soal karena bukan saya. Oke, kita next ke sesi kedua bersama Kevin. Halo Kevin. Halo. Udah siap buat mainnya? Siap, nggak siap? Harus siap. Harus siap. Coba kita berdamai dulu di awal biar nggak kayak Kak Eka tadi. Semoga permainan ini bisa membantu Kevin ya. Untuk bingung jawabnya. Oke, kita mulai aja pertanyaannya. Angka ganjil ada apa aja, Vin? Boleh disebutin mungkin? Angka-angka ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kalau gitu presiden ketiga Indonesia? Baharudin Yusuf Habibie. Wih, Masya Allah, lengkap sekali. Nah, terus, lo anak teknik kan? Betul. Oke, kalau misalkan di grafik gitu ada sumbu X sama sumbu Y, Iya. ya kan? Sumbu X, tahu kan sumbu X? Tahu. Kalau gitu nama garis lintang yang memotong Indonesia namanya apa? Khatulistiwa. Masya Allah, terap, salah. Oke, next. Kevin suka warna hijau? Ya, lumayan. Iya, karena baju Kevin warna hijau. Kalau gitu tumbuhan berbiji 2 disebut? Dikotil. Keren. Wih. Terus facts lagi. Kebetulan di sini ada sebuah singkatan yang harus gue bacakan. Conference of Parties pertama di dunia itu di tahun berapa? 2007, 1995. Wih, keren. Bener. Betul. Terus teks lagi kalau tadi udah si Opi, kita masuk ke yang sebelahnya dikit, yang agak baru-baru dikit. Kapan Paris Agreement disetujui? 2015.
2016. Terot, salah. Kita lanjut lagi. Oke. Kevin di sini suka hewan apa? Kalau Kak Eka tadi sukanya hewan babi. Kalau Kevin suka hewan apa? Binatang apa? Singa deh. Singa. Baik, singa. Kalau gitu binatang yang suka makan biji kopi dan kotorannya dijadikan minuman? Luwak. Betul sekali. Lanjut lagi. Oke, singkatannya NDC. Kepanjangannya adalah? Ya, Nationally Determined Contribution. Betul sekali. Kita lanjut lagi. Kevin suka ini nggak? Suka ngelihat harga-harga yang turun? Mungkin kayak bensin agak udah turun-turun dikit kemarin tapi naik lagi sekarang. Suka yang penurunan-penurunan gitu? Suka dong. Siapa yang nggak suka? Oke, baik. Kalau gitu target penurunan suhu dunia di dunia itu sampai 2030? 2 derajat, tapi kalau bisa kita press sampai 1,5 ya lebih baik. Canggih sekali kawan-kawan, sangat dahsyat. Nah, lanjut lagi ke pajak-pajakan. Ruwet nggak, Vin, ngebahas pajak? Ruwet. Tapi Nah, kalau teknik. soal duit suka? Oh, suka. Ini cocok berarti. Rencana harga pajak karbon di Indonesia? Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen. Sayang banget, dikit lagi. Tapi karena udah salah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Oke. Tapi gue yakin lo pasti jawabnya bener sih, Vin. Boleh tarik nafas dulu, siap-siap. Rapi-rapi dulu, boleh? Harus ini ya, harus maco ya jawabnya ya. Pisang goreng, kalau panas jadi apa? Hihang hoyong. Yeay! Akhirnya jawaban ini terjawab. Wah, keren banget Kevin. Kayaknya boleh masuk lagi. Oke, makasih banget nih buat Kevin, Kak Eka udah mau sharing-sharing, udah main game Ucap Pacu. Makasih banget. Tapi tenang. Di sini menang kalah atau dikit jawab banyak, semuanya terapresiasi. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu sebentar ya. Boleh tutup mata dulu mungkin? Biar surprise beneran. Oke, di sini karena kita membahas soal lingkungan, jadi kita nggak boleh pakai yang plastik-plastik ya teman-teman. Jadi mungkin masih boleh ditutup dulu, boleh dipegang, ya agak diraba sedikit. Iya, baik. Ya. Dalam hitungan ketiga boleh buka matanya. 1, 2, 3. Ini ada beberapa bingkisan dari. Tapi gue suka warna Riverside. coklat sih, gimana? Mau coba ya? Nih mau dilihat dulu atau di-keep aja? Dilihat dulu deh dikit nggak apa-apa. Nggak sih, ini spesial, jadi Spesial. nggak harus ke publik sih, sebenarnya private aja. Rahasia guys, nggak boleh semuanya tahu. Oke, kalau gitu makasih banyak. Sekali lagi makasih banyak buat Kevin, buat Kak Eka. Buat Syarika. Ini juga alhamdulillah akhirnya dapat bingkisan setelah pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak. Maaf ya teman-teman kalau tadi agak-agak konyol banget. Tapi nggak apa-apa, itu semua menjadi hiburan. Jadi kita kalau mengedukasi itu nggak boleh serius-serius banget, harus ada hiburannya juga. Gue kan jadi korban. biar tetap bisa masuk ke dalam otak dan juga menyenangkan, karena belajar harus menyenangkan. Kalau gitu cukup sekian buat episode pertama kita di NP Rasain soal membahas lingkungan bersama Kevin dan Kak Eka. Dan see you at the next video. Bye-bye. Bye.